Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Senin 13 April 2020 sesuai dengan Nas Gereja Kalimantan Evangelis terambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita bersama merenungkan akan kebenaran firman Allah ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang begitu luar biasa. Melalui pengorbananmu, kematian dan kebangkitanmu telah membangkitkan iman dan percaya kami untuk tetap senantiasa memuji dan memuliakan akan namamu. Seraya juga merindukan akan firman-Mu untuk kami boleh dengar dan kami lakukan bersama. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, kepada orang-orang yang percaya, dan Paulus menyebut mereka ini sebagai manusia baru. Di sini Allah meletakkan landasan kehidupan baru bagi orang percaya, berbeda dengan kehidupan lama. Namun manusia baru ini rupanya masih bisa jatuh ke dalam dosa. Ia bukan manusia super, tapi manusia Allah yang masih bisa lalai dan jatuh ke dalam dosa. Hidup baru yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah hidup baru yang berkualitas di dalam Yesus, serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu, Paulus menegaskan bahwa manusia baru itu, ia harus terus-menerus diperbaharui, supaya menjadi sama seperti Kristus dalam hal memiliki kebenaran, kekudusan, karakter Kristus dan ketaatan Kristus. Kalau tidak, maka manusia baru ini akan mengalami nasib yang sama seperti orang-orang berdosa lainnya, yang menerima murka Allah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, lalu bagaimana caranya agar orang percaya atau anak-anak Allah memperbaharui hidupnya supaya menjadi sama seperti Kristus dalam hal kekudusan, kebenaran dan karakter dan ketaatan Kristus? Dalam diri orang percaya, manusia baru itu telah diberikan benih ilahi, yakni anugerah Allah, sehingga benih ini harus dipelihara, dipupuk, diairi, yakni benih iman supaya bertumbuh. Benih ilahi ini dapat bertumbuh melalui persekutuan kepada Allah, firman Allah dan ketekunan dalam menghadapi segala pencobaan. Kelemahan daging seringkali juga menggoda dan menjatuhkan orang percaya. Dalam hal ini, orang percaya harus selalu hidup untuk menguduskan diri, menyangkal diri. Pengudusan diri ini harus melibatkan kesediaan untuk hidup benar, taat kepada Allah. Ia harus bersedia bertobat dan diperbaharui kembali apabila ia jatuh ke dalam dosa. Pembaruan juga dicapai melalui hubungannya dengan sesama. Ia harus mengasihi sesamanya sebagai anak-anak Allah, tidak membedakan orang-orang, dan ia harus mengampuni. Ia harus mampu hidup dalam damai sejahtera dan bersatu dalam persekutuan dengan sesamanya seiman. Ia harus hidup dalam ucapan syukur dan pujian kepada Allah, dan melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus. Artinya ia selalu mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dalam proses pembaruan ini memang tidak semudah seperti yang dapat dikatakan. Namun orang percaya harus berjuang dengan kekuatan Allah untuk dapat hidup makin dewasa dalam Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi, marilah kita menyadari betapa kita membutuhkan Kristus dalam kehidupan iman kita, agar dapat terus bertumbuh dan mengalami pembaharuan dari hari ke hari, hingga kita menjadi sama seperti Kristus pada kedatangannya. Janganlah kita meremehkan dan menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Kita harus memeliharanya hingga ia datang kembali. Oleh sebab itu, perbaharuilah dirimu senantiasa dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena Engkau telah menganugerahkan hidup yang baru dalam kehidupan kami senantiasa untuk kami boleh menjadi serupa seperti Engkau. Engkau mengajar dan mendidik kami melalui kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau senantiasa berbicara kepada setiap kami melalui orang-orang yang telah Tuhan pakai untuk membangun kehidupan kami menjadi baru seperti Engkau. Baik melalui alam sekitar, bahkan peristiwa yang terjadi bagi kami pada saat ini. Wabah virus corona 19 pun telah mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa memperbarui diri dan kehidupan kami untuk semakin setia dan taat kepada Tuhan, membangun hubungan yang intim di dalam Tuhan dengan setia dan tekun, bahkan juga melakukan kebenaran firman-Mu untuk peduli terhadap sesama kami. Tolong dan mampukan kami Bapa
untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.